Panas terik menyelimuti cuaca beberapa hari ini, namun cuaca gerah ini hanya bertahan hingga Selasa. Mulai Rabu, cuaca akan berubah seiring tibanya angin muson timur laut, terutama di kawasan utara dan timur laut yang suhunya akan turun sekitar 7 hingga 8 derajat Celcius. Hujan akan turun di wilayah utara dan timur yang menghadap ke arah front awan. Mulai Rabu, suhu pagi hari di wilayah utara dan timur akan turun menjadi 26 derajat Celcius. Kawasan Ciai ke utara, Tenggara, Semenanjung Hengchun, dan wilayah terbuka di pesisir pantai berpeluang diterpa angin tingkat 8 hingga 9. Akhir pekan ini adalah liburan Hari Nasional ROC. Akan muncul udara dingin dan cuaca masih tetap tak stabil. CWB memprediksi hujan singkat sporadis akan turun di kawasan utara dan timur pada hari libur tersebut. Bagi yang hendak pergi menyaksikan pertunjukan hari ulang tahun, disarankan membawa peralatan hujan. Kementerian Dalam Negeri Taiwan tanggal 2 mengumumkan indeks harga perumahan pada kuartal kedua adalah 123,97, tertinggi dalam sejarah, naik 10,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Indeks ini mencapai titik kulminasi di 6 kota besar dan Kaohsiung merupakan yang tertinggi dengan skala kenaikan 13,91%. 薪水并没有比较多，但是房价一直在涨，就觉得好像要工作很多年才可以买房这样。 Menurut data MOI, rasio harga perumahan terhadap pendapatan rata-rata di seluruh Taiwan meningkat 9,69 kali lipat. Tertinggi di antara 6 kota besar adalah Taipei dengan 16,17 kali lipat. Sementara Tainan dan Kaohsiung masing-masing 9,36 dan 9,34 kali lipat. Diperlukan waktu 9 tahun tanpa makan dan minum baru bisa membeli rumah. Di tengah lonjakan harga, indeks harga perumahan di seluruh wilayah sepertinya tidak akan menurun dalam jangka pendek. Kalaupun mampu beli rumah, beban KPR juga akan bertambah. Pakar menilai selain menekan gembar-gembor propaganda industri real estate, pemerintah juga dapat menyempurnakan pasar penyewaan rumah dengan membangun perumahan sosial dan memberikan subsidi sewa rumah, agar warga setidaknya bisa memiliki akomodasi yang layak walau belum mampu beli rumah. Masakan Taiwan dan Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan yang dapat dilihat dari miripnya pengucapan kata seperti bakcang, lumpia, bihun, dan makanan lainnya. Melalui pengaliran PMA dan imigran baru, masakan Asia Tenggara merangsang asimilasi dan interaksi di Taiwan. Departemen Ketenagakerjaan Kota Taipei baru-baru ini mengadakan pameran kebudayaan kuliner Asia Tenggara yang disertai dengan lokakarya catatan makanan untuk berbagi cerita kuliner dari 20 PMA di keluarga berlainan di Taiwan. 来到台湾，我最想念的是鸡肉面。现在在台湾也尝试自己煮面，虽然用的香料不多，可是我觉得味道还蛮不错的。家里的阿公说很好吃。 Pameran ini juga menampilkan tulisan para majikan yang merekam interaksi emosional antara PMA dan keluarga majikan dari sudut pandang mereka, serta menyuguhkan suka-duka kehidupan PMA di Taiwan yang diilustrasikan lewat masakan beraneka rasa dengan tampilan dan warna-warni beragam. Pameran yang saat ini diselenggarakan di area bersejarah Po Phi Liao Distrik Wanhua ini diharapkan dapat menampilkan corak kehidupan para PMA setelah mereka tiba di Taiwan melalui interaksi kuliner dan budaya antar negara. Situasi di kawasan Indo-Pasifik menegang. Amerika Serikat dan Filipina memulai latihan militer bersama tanggal 3 dengan menurunkan lebih dari 2.500 pasukan militer. Ini juga merupakan latihan militer terbesar Filipina sejak dilantiknya Bongbong Marcos sebagai presiden. Akibat sengketa kedaulatan Laut Tiongkok Selatan dan ketegangan situasi di Selat Taiwan, latihan militer ini dinilai menargetkan Tiongkok. Pasukan bela diri Jepang dan Korps Marinir Korea Selatan akan bergabung sebagai pengamat latihan yang akan dilaksanakan secara paralel dengan latihan tempur Amerika-Jepang di Hokkaido. Menteri Pertahanan Amerika menyatakan dalam wawancara sebelumnya bahwa ia merasa Tiongkok tidak akan segera menyerang Taiwan, tetapi akan berusaha membangun sebuah pola normal baru. Menteri Pertahanan Nasional Taiwan Chiu Kuo-cheng juga menekankan bahwa kesiapan tempur tidak akan melambat akibat hal tersebut. Di saat pelaksanaan latihan militer Amerika, Jepang, Filipina, menurut kantor berita Yonhap, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke zona perairan timur tanggal 4. Ini adalah kelima kalinya Korea Utara meluncurkan rudal dalam 10 hari terakhir. Juga pertama kalinya melintas di atas angkasa Jepang selama 5 tahun. Pemerintah Jepang segera membunyikan alarm nasional, meminta penduduk di Hokkaido dan Aomori untuk berlindung. Sementara kereta ekspres JR dan kereta bawah tanah dihentikan sementara selama 20 menit.